Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian yang soleh dan solehat, serta sahabat-sahabat muslim dimanapun berada yang dirahmati Allah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan bagi diri kita, lebih-lebih kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara tentang semangat untuk beribadah, pada kesempatan ABG kali ini kita akan mengambil topik saat kau tak di sisiku lagi. Wah, penasaran ya? Mari kita ikuti sama-sama kajian ABG saat kau tak di sisiku lagi. Sahabat, coba kita ingat, pernahkah kita begitu semangat dalam melakukan sesuatu? Mungkin kita membelikan keluarga di rumah makanan kesukaan mereka. Mungkin kita bertemu dengan teman-teman, berolahraga, atau mungkin melakukan aktivitas yang lain. Dan kita begitu semangat melakukannya. Atau ingatkah kita di mana kita begitu malas untuk melakukan sesuatu? Buka Al-Quran sebentar, rasanya sudah berat sekali. Kemudian beralih ke handphone kita. Ya. Mau sholat, sudah menyiapkan sajadah, ternyata gak jadi untuk sholat. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan semua itu? Mengapa kita ada kalanya semangat melakukan sesuatu dan di saat yang lain kita begitu berat dalam melakukan sesuatu? Apa yang menjadikan kita semangat atau berat dalam menjalani sesuatu? Rahasianya adalah karena dalam hati kita terdapat rasa cinta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya sumber setiap perbuatan manusia karena rasa cinta. Apakah perbuatan itu baik maupun perbuatan itu buruk. Jika perbuatan itu baik, maka itu dilandasi oleh rasa cinta terhadap kebaikan. Dan jika perbuatan itu buruk, maka itu juga bersumber dari rasa cinta terhadap hal-hal yang buruk. Dari mana datangnya cinta terhadap kebaikan? Tidak lain adalah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semakin bertambah, semakin tinggi iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin tinggi pula cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan di saat seperti itu, tentunya kita akan semakin semangat, semakin kuat untuk beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan sumber cinta terhadap keburukan tidak lain adalah hawa nafsu manusia. Sehingga kalau manusia mengikuti hawa nafsunya, maka dia cenderung untuk mencintai hal-hal yang buruk. Ya, di saat itulah dia akan merasa berat sekali untuk melakukan ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat muslim, mari kita menjaga iman kita. Jangan sampai dia meninggalkan diri kita. Sedikit demi sedikit meninggalkan diri kita. Sehingga kondisi iman kita semakin berkurang, semakin menipis. Akhirnya cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya juga semakin sedikit. Sehingga itu akan melemahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita senantiasa menjaga agar iman kita terus meningkat.
Sehingga cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya juga meningkat. Sebagaimana cintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Allah dan Rasul-Nya karena iman mereka yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita ambil contoh misalkan salah satu muadzin Nabi SAW, siapa dia? Yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kita saksikan bagaimana beliau begitu mempertahankan satu kata saja, yaitu ahad, ahad, ahad. Beliau rela mempertahankan dirinya untuk mengucapkan satu kata tersebut, meskipun di tengah siksaan orang-orang kafir Quraisy, beliau dipukuli, beliau ditimpa oleh batu yang begitu panas sehingga melepuh kulitnya sampai keluar darah dari sela-sela tumpukan batu tersebut yang menghimpit tubuhnya. Tapi beliau karena cintanya, karena imannya kepada Allah dan Rasul-Nya, beliau begitu mempertahankan satu kata tersebut, yaitu ahad, ahad, ahad. Bagaimana dengan kita yang tanpa ancaman, tanpa ada siksaan, tanpa ada penderitaan? Apakah bisa seperti beliaunya mempertahankan bacaan-bacaan Al-Quran kita misalkan? Ya. Jadi jangankan cuman satu kata ya, beliau pertahankan, apalagi bacaan satu Al-Quran. Tentunya beliau akan lebih menjaganya, apalagi sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Tentunya beliau akan lebih menjaga perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Satu kata saja, beliau begitu menjaga kata itu agar tidak lepas dari bibir beliau. Ahad, ahad, ahad. Kita sering mendengar Qul huwallahu ahad. Tapi sudah berapa kali kita menghatamkan dari Al-Fatihah sampai terakhir ayat-ayat Al-Quran. Itu kita upayakan, kita istiqomahkan agar bisa kita khatamkan. Tentunya itu lahir dari rasa cinta dan keimanan beliau kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika iman merupakan sumber kebaikan dan kekuatan bagi hati kita, apa yang harus kita lakukan kira-kira agar dia tidak meninggalkan di sisi kita, bahkan semakin bertambah dan bertambah? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, dua di antaranya yang utama. Yang pertama, merenungi ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaan Allah SWT di muka bumi ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seperti penjelasan Syekh Sa'di, bahwasanya di antara sebab dan faktor pendorong keimanan adalah tafakkur kepada alam semesta. Kenapa demikian? Karena tabiat hati manusia itu akan condong, akan cinta terhadap sesuatu yang begitu menawan, sesuatu yang begitu mempesona bagi dirinya. Karena itu, bagaimana seseorang bisa cinta, bisa terpesona oleh Tuhannya, Allah SWT, jika dia tidak mengamati, dia tidak mencermati ciptaan Allah SWT yang ada di muka bumi ini. Karena itu Allah SWT dalam beberapa ayat di Al-Quran mendorong kita untuk mengamati ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Misalkan ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir.
Juga di ayatnya yang lain, tidaklah kamu memikirkan onta bagaimana dia diciptakan. Wala tanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi Allah SWT senantiasa mendorong kita untuk senantiasa mengamati, mencermati ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Dengan demikian hati kita akan merasa kagum, akan merasa terpesona kepada sang penciptanya, yaitu Allah SWT. Bagaimana bisa misalkan benih yang sekecil ini, biji yang sekecil ini, kemudian tumbuh menjadi pohon yang begitu besar. Ya. Dengan melihat, mengamati seperti itu, kita akan merasa kagum dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu tidak berhenti untuk belajar ilmu. Dan lagi-lagi dengan belajar ilmu, terutama ilmu tauhid, ilmu iman, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal kitabnya, dan seterusnya. Dengan mengenal, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dengan semakin mengenal kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, akan menumbuhkan keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Terakhir, kita meminta kepada Allah SWT agar iman tidak meninggalkan hati kita, agar dia tidak pergi dari sisi kita, dengan cara memanjatkan doa kepada Allah SWT dengan berbagai macam redaksinya. Salah satunya, Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubasiru qulubana. Ya Allah, aku memohon kepadamu diberikan keimanan yang tidak goyah, yang tidak mudah pergi dari hati kita, yang senantiasa bersemayam dalam hati kita. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubasiru qulubana. Demikian anak-anakku sekalian, beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah bekal yang akan kita bawa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman, senantiasa memberikan kita kekuatan badan agar mampu menjalankan apa-apa yang telah menjadi kewajiban kita. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.